Halo, apa kabar kalian? Perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu makanan harian yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Dan jika kalian merasa terbantu dengan ide masakan sehari-hari aku, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Hari ini aku bikin fukian. Ini cara bikinnya. Jadi tenggiri yang udah digiling itu aku aduk-aduk bersamaan dengan putih telur. Ini aku aduk-aduk sampai merata ya. Ini nggak ada proses cut dan ini aku cut karena ini aku benerin posisi kameranya supaya kalian bisa lebih jelas lagi. Nah ini kalau misalnya putih telurnya udah mulai menyatu, ini dikasih air dingin. Nah dikasihnya ini sedikit-sedikit ya. Jadi dikasih sedikit terus kalian aduk-aduk. Kalau misalnya udah mulai menyatu, kalian kasih lagi sedikit-sedikit gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak bikin bakso sebenarnya. Nah kalau menurut aku fukian ini adalah sebenarnya kayak bakso ikan tapi kayak dikasih kulit tahu gitu. Nah ini diaduk-aduk terus sampai konsistensinya ini dia kayak paste gitu ya. Nih kalian lihat ya. Ini kayak paste gitu dan ini tuh sebenarnya tuh halus banget ya. Jadi diaduk aja. Ini proses ngaduknya ini aku sekitar 10-15 menit. Nah ini kalian jangan lupa bumbuin. Kalau misalnya udah paste gini, jangan lupa dibumbuin. Ini aku kasih kaldu bubuk sekitar 1 sendok teh dan garam sekitar 1 sendok teh. Ini aku gak mau terlalu asin karena kulit tahunya sendiri udah asin. Nah kalau misalnya udah selesai diaduk-aduknya dan udah yakin semuanya udah menyatu bumbunya, ini kita kasih tepungnya ya, tepung tapioka 50 gram. Sorry banget itu gak masuk di foto ya waktu aku kasih tahu bahan-bahannya. Nanti aku tulis di caption aja supaya kalian gak lupa nyiapinnya. Ini diaduk-aduk terus. Pas udah dikasih tepung tapioka itu, kalian aduk-aduk terus. Ini tujuannya supaya kenyal dan garing ya. Nah kalau misalnya udah, kalian lihat konsistensinya tuh bener-bener paste dan halus ya. Nah ini dimasukin ke plastik. Nah kalau misalnya kalian punya plastik yang segitiga itu lebih bagus. Ini aku di rumah adanya plastik ini kekecilan sih sebenarnya. Tapi karena di rumah aku adanya ini jadi aku pakai ini aja. Kalau kalian udah selesai masukin ke plastik, sekarang kita proses kulit tahunya. Kulit tahunya ini dipotong-potong kecil ya. Nah ini aku potongnya kayak gini aja pakai pisau. Sekitar ya kira-kira segitulah ya gedenya. Sebenarnya gede kecilnya itu tergantung maunya kalian. Kalau kalian lebih suka fukian yang panjang-panjang juga nggak apa-apa. Tapi aku mau proses yang kecil-kecil aja supaya lebih gampang. Jangan lupa ditutup kayak gitu ya supaya kulit tahunya nggak kering. Dan ini salah satu caranya aku supaya kulit tahunya nggak terlalu kering, yaitu aku rendam dulu di air. Setelah itu aku lap gini, tap-tap pakai tisu. Tapi ini tisunya yang food grade ya, yang biasa untuk tisu dapur itu. Kalian tap-tap kayak gini. Kalau misalnya udah agak kering, ini langsung kita masukin adonan ikannya ya. Nah ini kalau udah, sebenarnya ini untuk ngelemnya ini kalian butuh adonannya sedikit untuk sebagai lem di atasnya itu. Jadi kalian ambil sedikit adonan terus kalian olesin di atasnya. Nah ini yang pertama aku lupa. Tapi ini juga bisa loh, pada saat aku goreng dia nggak lepas. Nah ini yang kedua, aku kasih lihat kalian cara ngelemnya ya. Ini pakai adonan si ikannya sendiri. Jadi pada saat itu aku ambil sedikit, terus aku roll kayak gini. Nah ini atasnya langsung kita kasih adonan yang tadi kita ambil, diolesin gitu. Terus kita roll ke depan deh. Nah selesai. Nah ini aku mau kerjain dulu ya. Nah kalau misalnya udah, ini aku langsung aja goreng. Pastikan minyaknya panas, tapi jangan terlalu panas. Jadi apinya jangan terlalu kegedean supaya dia nggak cepat gosong. Jadi biar adonannya itu matang sampai ke dalam-dalamnya, tapi luarnya itu nggak cepat gosong gitu. Dan seperti aku bilang, kalau misalnya kalian ngegoreng dan baru masukin makanannya ke dalam penggorengan, jangan langsung dibolak-balik, takutnya nanti dia hancur. Apalagi kan ini kulit tahu, dia halus banget ya. Jadi kalau misalnya dia belum ngeset, kalian udah angkat, takutnya dia hancur. Jadi biarin dulu aja kayak gini sampai dia udah ngeset, baru kita bolak-balik. Maaf banget ya untuk proses masaknya ini aku rekamnya gak terlalu banyak karena memang aku ini prosesnya sore.
Jadi aku bolak-balik dipanggilin sama anak aku terus. Nah ini sebenarnya udah mateng. Kalau kalian lihat ini tuh agak ngembang, tapi pada saat nanti kalian angkat dia akan ngempes sendiri. Dan salah satu cara kalian tahu dia udah matang atau belum, ini kalian lihat dia tuh kenyal banget ya. Jadi pada saat dipencet-pencet tuh dia ada kenyal-kenyal. Jadi dia agak ngelawan sedikit, kayak bener-bener kayak bakso ikan deh, dia kenyal-kenyal gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau tahu berapa lama aku masak, ini aku masak kira-kira sekitar 10 menitan ya, untuk make sure dalamnya itu udah matang sempurna. Dan kalau misalnya ditanya rasa, aku suka banget sama rasanya. Jadi kulit tahunya garing, tapi adonan si ikannya ini bener-bener kayak bakso ikan, jadi dia kenyal-kenyal gitu. Enak banget dimakan pakai saus sambal, atau ini sebenarnya biasanya dimakan sama kuah bakso. Biasanya ada satu menu namanya tahu kok, itu jadi tahunya itu juga dikasih adonan ikan tenggiri bersamaan dengan ini fukian. Kuahnya enak, gurih-gurih gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian tanya kuahnya apa, kalau menurut aku itu cuma kuah ayam biasa doang. Nah, ini terus digoreng sampai adonannya sudah habis, lalu tinggal ditiriskan dan disajikan deh. Sekian ide menu harian dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa terbantu. Jangan lupa di recook, stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.